topik pertama kita pendengar terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia tekankan aksesibilitas publik untuk difabel di Nusa Tenggara Timur. Di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Bapak Darius Bedadaten, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi. Suaranya kecil sekali Bapak. Selamat pagi, Pak Riri Ende. Baik. Pak Darius, ini terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur yang menekankan aksesibilitas publik bagi kaum rentan ya di Nusa Tenggara Timur. Apa yang menjadi temuan dari Ombudsman Republik Indonesia nih Pak Darius terkait hambatan aksesibilitas layanan publik bagi kaum rentan di NTT nih Pak? Iya, sebagai informasi bahwa kami kemarin itu berdiskusi dengan Kanwilham Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah Kabupaten Kota dalam kegiatan yang HAM di Jawa Timur. Dan pada kesempatan itu saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan di seluruh kabupaten kota setiap tahun. Jadi sebagai informasi bahwa kami setiap tahun mengunjungi semua kabupaten kota dalam rangka penilaian pelayanan publik di semua kabupaten itu diwakili oleh 5 dinas dan 2 puskesmas. Dinas-dinas itu antara lain dinas pendidikan, Dukcapil, SD, Dinas Sosial, dan 2 puskesmas. Di sana salah satu yang di aspek yang kami nilai adalah teks sarana prasarana bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus ini diatur dalam Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik pasal 29 yang mengatakan bahwa mereka yang berkebutuhan khusus itu pemerintah wajib menyiapkan sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik bagi mereka. Karena itu dalam forum kemarin saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana prasarana khusus bagi mereka yang berkebutuhan berupa penyediaan rawatan sosial, kemudian jalur pemandu, toilet khusus, anak-anak, ruang lucu, adaptasi, kursi roda, bidang miring atau jalur landai, tempat parkir khusus, dan hal lain yang pada kesempatan kita sampaikan. Selain itu, selain syarat itu, kita juga diminta untuk menyiapkan petugas khusus untuk melayani mereka. Kira beberapa poin itu yang. Baik, ini menjadi tindak lanjut dari Ombudsman seperti itu ya terhadap temuan yang disampaikan kemarin melalui pertemuan dengan Kemenkumham ya Pak Darius. Dan selain itu Pak Darius, bagaimana Anda melihat ya pelayanan publik yang selama ini di beberapa kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, apakah sudah memenuhi standar SOP atau seperti apa? Ya, kemarin kami juga hari penilaian penyelenggaraan publik tahun khusus bagi mereka kebutuhan khusus. Itu realitas kita itu kami bahwa belum akses yang mudah bagi kebutuhan khusus untuk menerima layanan di seluruh publik kita. Nah, itu dibuktikan dengan beberapa penilaian yang fasilitas khusus ini belum memadai ya, belum.
Nah, karena itu ingin saya mengajak agar semua pemerintah daerah bersama-sama melakukan beberapa hal. Kemarin ya kami sampai pertama minta agar kalau bisa seluruh kantor desa, kelurahan, kecamatan, fasilitas kesehatan dan perangkat daerah itu bisa memenuhi indikator aksesibilitas dan menyiapkan petugas khusus. Itu yang pertama yang kemarin saya minta. Yang kedua, kemudian bagi pemerintah daerah yang belum menyusun standar pelayanan publik khusus, ini juga perlu difasilitasi agar disiapkan daftar hukum yang mengatur tentang standarisasi pelayanan publik khusus atau yang berorientasi. Kemudian ketiga, saya juga minta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khusus ini. Lalu yang keempat, memberikan penghargaan pada organisasi perangkat daerah yang barangkali telah memenuhi syarat. Lalu yang kelima, kita ingin agar Kanwilham atau pemerintah daerah memfasilitasi kabupaten kota menuju kabupaten kota atau yang bisa memenuhi standar-standar pelayanan untuk semua orang secara umum. Jadi tidak hanya orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus ya. Dan inklusi ini bukan sekedar ramai saat di launching, setelah itu selesai tidak ada tindak nyata. Tapi ini harus diwujud nyatakan di fasilitas publik kita yang ada. Baik. Kira-kira ini beberapa poin yang kemarin saya sampaikan. Baik, ini menjadi salah satu langkah strategis begitu ya yang dilakukan Ombudsman begitu ya untuk bisa mendorong pemerintah daerah memenuhi hak difabel begitu ya Pak Darius. Ya. Baik. Betul. Selain itu bagaimana Ombudsman sendiri ya mengajak partisipasi difabel dalam pengawasan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur nih Pak Darius? Ya, kami beberapa kali sudah berdiskusi dengan teman-teman organisasi difabel. Itu beberapa kali kami diskusi untuk bagaimana caranya kita semua bersama-sama untuk terus memberi informasi kepada seluruh pemerintah daerah agar seluruh unit-unit layanan menyiapkan fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus ini. Dan di Kota Kupang, teman-teman yang berada di organisasi difabel ini aktif untuk berdiskusi, dan bahkan ada beberapa instansi yang telah menyiapkan sarpras khusus itu. Kami minta untuk sebelum digunakan itu dilihat dulu oleh teman-teman difabel apakah yang mereka siapkan itu mudah digunakan atau tidak bisa digunakan sehingga perlu diperbaiki dan seterusnya. Dan itu sudah kami lakukan, tapi baru di Kota Kupang. Untuk kabupaten lain kami belum memulai gitu ya. Baik, Pak Darius, apa yang menjadi harapan Anda untuk pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur agar bisa menindaklanjuti ya apa yang menjadi permintaan dari Ombudsman? Ya, kami berharap seluruh pemerintah daerah memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan menyiapkan sarana prasarana publik. Bahwa saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini juga memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk menikmati fasilitas publik yang disiapkan oleh negara dan atau pemerintah daerah. Karena itu, mari kita mengalokasi anggaran untuk menyiapkan sarpras yang mudah mereka akses. Jadi jangan lagi ada pertanyaan bahwa oh ini di daerah saya ini orang difabel hanya sedikit saja Pak, jadi saya tidak terlalu menyiapkan sarpras. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya katakan bahwa itu tidak perlu ada, dan itu adalah kewajiban yang diatur di dalam undang-undang untuk kita siapkan tanpa kita harus menghitung berapa jumlah difabel di wilayah kita gitu ya. Bahwa kita semua ini berpotensi menjadi orang yang berkebutuhan khusus suatu saat. Kalau kita sudah lansia, kita pasti akan menjadi orang yang berkebutuhan khusus itu. Sehingga kewajiban kita untuk menyiapkan sarpras bagi semua orang yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu pesan saya pada pemerintah daerah. Terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi RRI ND dan semua. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Pak Darius Bedadaton, dan tentunya ya diharapkan untuk pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan ya kaum rentan termasuk difabel untuk sarana dan prasarananya agar bisa dipenuhi, agar para kaum rentan, kaum difabel ini bisa memanfaatkannya dengan baik. Selain
lain, topik wawancara terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia yang tekankan aksesibilitas publik untuk pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan topik kedua terkait dengan membangun kemandirian lewat perpustakaan inklusi sosial. Dan kita akan mengetahui seperti apa perpustakaan inklusi sosial yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur. Dan nanti kita akan bersama Bapak Justinus M. Nange. Tetap bersama Pro 1 RRI Indih, kanal informasi dan inspirasi.